mantan model majalah Dewasa, Lisa Mariana, dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tampaknya semakin berlangsung sengit. Ia usai membongkar dugaan hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana baru-baru ini melayangkan somasi kepada pihak Ridwan Kamil. Tidak hanya sekedar peringatan hukum, somasi itu juga menjadi undangan terbuka untuk mediasi dalam menyelesaikan kisruh antara keduanya. Namun sayangnya somasi tersebut direspon secara menohok oleh pihak Ridwan Kamil. Secara tak langsung pihak Ridwan Kamil mengisyaratkan enggan duduk bersama Lisa Mariana dan justru malah menyarankan Lisa Mariana untuk menempuh jalur hukum dan beradu bukti di pengadilan. Dan untuk mengetahui sederet update terkait itu semua, maka inilah 5 update pihak Ridwan Kamil beri respon menohok usai disomasi Lisa Mariana. Versi Cumi Top 5. Lisa Mariana, wanita yang mengklaim memiliki anak dari hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil, diketahui telah melayangkan surat somasi kepada pihak Ridwan Kamil. Tidak hanya sekedar peringatan hukum, somasi itu juga menjadi undangan terbuka untuk mediasi secara langsung antara pihak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Hal tersebut diungkap secara langsung oleh tim kuasa hukum Lisa Mariana, yakni Daniel Nababan. Lantas, poin apa saja yang dilayangkan pihak Lisa Mariana kepada pihak Ridwan Kamil? Dari tim kuasa hukum, kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Yang pasti somasi tersebut itu berisi ada surat undangan undangan untuk duduk bersama dengan pihak Pak RK atau pihak kuasa hukumnya duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi yang lagi viral saat ini. Oke, untuk poin utama di somasi itu hanya undangan aja undangan, tapi ada poin-poin beberapa yang kita jabarkan, itu internal untuk masalah teknis somasi, tapi yang pasti dalam surat somasi tersebut ada undangan untuk duduk bersama. Oke, waktu dan tempat itu mungkin kami tertutup mungkin untuk dua belah pihak mungkin Kalau memang pihak dari Pak RK mau bertemu mungkin kita selesaikan masalah ini, kita duduk bersama dulu nih. Mereka mau atau tidak kan belum ada konfirmasi. Jadi kan kalau mereka mau mungkin tempat akan menyusul. Sejauh ini sih kami mengundang ke kantor tim kuasa hukum. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, membenarkan pihaknya telah menerima surat somasi dari tim kuasa hukum Lisa Mariana. Sayangnya, ia mengaku belum sempat membuka dan mempelajari dokumen tersebut secara menyeluruh. Namun, jika dilihat dari gelagat yang terlihat saat menyampaikan informasi tersebut, pihak Ridwan Kamil tampaknya mengisyaratkan seperti menolak ajakan duduk bersama yang diajukan oleh pihak Lisa Mariana. Lantas, seperti apa respon pihak Ridwan Kamil usai disomasi pihak Lisa Mariana? Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak Ibu LM namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa, nanti kami cek isinya apa. Kalau kita lihat pelajari, kan kita pelajari dulu, kita diskusikan, itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Namanya somasi kami hormati sebagai bagian dari proses hukum barangkali. Kan kita juga nggak bisa larang orang mensomasi, karena hak setiap orang untuk mensomasi. Saya nggak tahu apa motifnya, tapi biarkan masyarakat yang menilai motifnya apa. Pihak Ridwan Kamil tampaknya tak tinggal diam usai Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan melontarkan berbagai macam pernyataan terkait rumor dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Alih-alih takut terbukti bersalah, pihak Ridwan Kamil tampaknya justru ingin Lisa Mariana membuktikan semua pernyataannya. Bahkan, ia menantang Lisa Mariana untuk menempuh langkah hukum jika memang semua yang dikoar-koarkannya itu benar adanya. Sementara tim kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nababan, menanggapi jika pihaknya memang telah berencana melakukan langkah hukum.
Namun, mereka masih menunggu respon dari surat somasi yang dilayangkannya kepada pihak Ridwan Kamil. Lantas seperti apa tantangan menohok pihak Ridwan Kamil? Dan bagaimana reaksi dari pihak Lisa Mariana? Terkait dengan anak, pengakuan hak anak, kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Di pengadilan. Ajukan ke pengadilan, kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman, ingin kepastian hukum toh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Dari pihak kuasanya hukumnya Pak RK kan bilang segera lakukan upaya hukum. Ya kami sudah melakukan somasi dulu kan. Alangkah baiknya kan kita kan duduk bersama dulu. Kalau memang tidak ada titik temu atau misalkan tidak ada kesepakatan bersama, ya kami akan melakukan upaya hukum baik itu pidana ataupun perdata. Itu aja sih. Yang pasti sih kita akan melakukan upaya hukum setelah somasi ini ada tanggapan atau tidak. Itu sih kuasa hukum Pak RK bukan menantang, tapi dia itu memang tanggapan aja, tanggapan. Dan mereka juga memberikan jalan bagi kami untuk kami melakukan upaya hukum, yaitu bagus. Sambutan dari mereka bagus dan kami juga siap untuk melakukan upaya hukum, itu aja. Jadi sambutannya bagus. Memang kan negara kita negara hukum, jadinya ya memang semuanya apa yang didalilkan kita harus membuktikan. Memang itu statement yang diberikan dan kita akan buktikan. Itu aja. Pihak Ridwan Kamil tampaknya benar-benar akan menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada Lisa Mariana. Ya, tim kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, mengungkapkan jika mereka telah memiliki rencana untuk melaporkan Lisa Mariana ke polisi. Namun, mereka masih mendalami pasal-pasal yang nantinya dapat dijerat untuk Lisa Mariana. Lantas, seperti apa langkah hukum yang dipersiapkan pihak Ridwan Kamil? Dan bagaimana respon pihak Lisa Mariana atas rencana tersebut? Atau menunggu dari pihak Lisa yang akan membuat? Nanti kita akan sampaikan. Yang pasti nama baik Pak Ridwan Kamil tercemar itu udah pasti. Kenapa? Karena ada tuduhan sepihak yang tentu dia harus buktikan. Nah, ya kami akan sampaikan kepada teman-teman media, kan Pak RK sudah membantahnya secara tegas tidak pernah berhubungan dengan LM. Kalau sudah dibantah dengan secara tegas oleh beliau, ya berarti itulah yang menjadi bagian yang kita harus percayain, kan begitu. Jadi sekali lagi itu dibantah oleh Pak Ridwan Kamil sendiri, gitu loh. Ya kembali lagi, balik lagi. Siapa yang menuduh dia buktikan. Siapa yang menuduh dia buktikan. Ajasnya aktori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan sesuatu silakan buktikan. Jadi kami pun akan buktikan apakah ada tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak. Kan kira-kira begitu. Ya sabarlah teman-teman media. Bahwa klien kami ini apabila kalau tidak terbukti, pasti ada konsekuensi hukum kepada klien kami. Betul, ya kan? Tapi kalau misalkan terbukti anaknya identik dengan Pak RK, ada juga konsekuensi hukum. Kan itu yang terjadi kan? Ya kan? Apabila juga terbukti bahwa ini betul anaknya Pak RK, dari saudara A juga ada konsekuensi hukum. Rumor dugaan perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan model majalah dewasa Lisa Mariana masih terus menjadi perbincangan publik. Pasalnya, kedua belah pihak sama-sama tak mengakui alias membantah pernyataan satu sama lain. Di satu sisi, Lisa Mariana mengaku hamil anak dari darah daging Ridwan Kamil, dan di sisi lain, Ridwan Kamil membantah hal tersebut dan merasa difitnah. Namun, menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku menganggap keterangan Lisa Mariana sebagai gosip belaka. Lantaran menurutnya, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya masih tetap harmonis. Lantas, seperti apa tanggapan tim kuasa hukum kedua belah pihak atas rumor tersebut? Tolong dibuktikan. Kembali lagi, makanya saya selaku pengacara Pak Ridwan Kamil tidak menanggapi gosip. Kenapa? Gosip
makin digosok makin sip. Kami pengacara hanya menanggapi di pengadilan. Jadi kalau disampaikan narasi-narasi begitu, ya tataran itu bagi kami tataran gosip. Ya, gosip yang disampaikannya kepada media, kepada publik, ya dia harus bertanggungjawabkan kelak. Ibu dan bapak sampai saat ini baik-baik saja, saling mensupport. Pertanyaan saya sederhana, Mas, Mbak, kita semua punya masalah. Ada yang kecil, ada yang besar. Hari ini bapak dan ibu punya masalah besar, menghadapinya secara bersama-sama. Saya yakin ibu pun berjiwa besar, kan saling support, menghormati satu sama lain. Langkah yang diambil oleh Pak Ridwan Kamil, saya yakin disupport sama ibu. Itu loh. Yang pasti ya yang namanya ujian pasti ada selesainya. Saya yakin badai pasti berlalu. Sebenarnya gini, kemarin juga banyak teman-teman yang bilang, dari teman-teman media juga, kenapa buktinya yang di-spill hanya satu-satu aja. Sebenarnya kan untuk pembuktian itu kan layaknya kan nanti kan setelah proses hukum ya. Jadi waktu kami juga menerima Lisa menjadi klien kami juga menganalisis beberapa bukti kan. Dan kami sebagai tim kuasa hukum ini kan nggak hanya langsung, oh iya, ini ada klien langsung kita tanda tangan surat kuasa, itu nggak juga. Tapi kan kita harus menganalisis bukti, menganalisis juga kronologinya, fakta-fakta hukumnya apa yang terjadi. Akhirnya kan kami setuju menjadi tim kuasa hukumnya Lisa. Kan seperti itu. Jadi kalau bukti-bukti itu tidak layak kan kalau kita spill semua buktinya kan. Kan kayak gitu kan. Pasti kami sudah menganalisis dulu apakah ini layak atau tidak untuk kami dampingi. Kan seperti itu. Termasuk Nanti kalau ada ini ya proses hukum ya, baik itu perdata atau pidana pasti kan kami lampirkan buktinya baik itu ke penyidik atau misalkan jalan perdata ya kita buktikan di pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.